dengan NPM 19111100223. Di sini saya sebagai anggota kelompok 11 akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Sebelum itu, mari kita membahas pengertian dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah cara memandang terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, yaitu pendekatan sistematis. Pada pendekatan sistematis memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang sistematis. Yang kedua, pengertian dari strategi pembelajaran. Menurut Damayanti dan Sujono pada tahun 1996 menyatakan bahwa strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya antara konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Yang ketiga, pengertian dari metode menurut Johnny pada tahun 1992 mengemukakan bahwa metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, teknik pembelajaran. Pada teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Dari teknik pembelajaran, guru dapat mengetahui metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran di SD atau MI. Pendekatan pembelajaran IPS dalam MI sangat penting bagi guru karena guru dalam mata pelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar dan menjadi teladan sosial aktor. Oleh karena itu, dengan mempelajari berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran dapat menambah percaya diri seorang guru untuk melaksanakan panggilan jiwanya sebagai seorang pendidik. Pendekatan bergantung pada berbagai hal, antara lain tingkat pendidikan, tujuan, dan lingkungan pendidikan dan anak. Artinya, guru harus memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Ada berbagai macam pendekatan pembelajaran IPS, antara lain yang pertama pendekatan lingkungan, kedua pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan keterampilan berproses, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan deduktif dan induktif, pendekatan nilai, pendekatan komunikatif, pendekatan kesejarahan, pendekatan tematik, pendekatan konseptual, pendekatan berbasis proyek, pendekatan quantum teaching, pendekatan ilmu teknologi atau pendekatan ITM, dan yang terakhir pendekatan kooperatif. Selanjutnya, strategi dalam pembelajaran IPS di SD atau MI. Strategi dalam pembelajaran IPS di SD atau MI jika ditinjau dari proses pengolahan pesan terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi deduktif dan strategi induktif. Lalu, strategi pembelajaran IPS jika ditinjau dari pengolah pesan. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran heuristik. Pada pembelajaran ekspositori, bahan atau mata pelajaran diolah oleh guru. Sedangkan strategi pembelajaran heuristik, materi atau bahan pelajaran diolah oleh siswa.
Strategi pembelajaran IPS jika ditinjau dari pertimbangan pengaturan guru. Ada strategi pembelajaran seorang guru dan bergu atau team teaching. Strategi pembelajaran IPS dalam SD atau MI jika ditinjau dari pertimbangan jumlah siswa dikenal dengan 3 strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran klasikal, kedua, strategi kelompok, dan yang terakhir strategi individual. Yang terakhir, strategi dalam pembelajaran IPS jika ditinjau dari pertimbangan interaksi guru dengan siswa. Yang pertama, ada strategi pembelajaran tatap muka dan strategi pembelajaran melalui media. Selanjutnya yaitu metode dan teknik pembelajaran IPS di SD atau MI. Ada macam-macam metode atau teknik pembelajaran IPS di SD atau MI. Yang pertama yaitu metode ceramah, kedua metode tanya jawab, ketiga media diskusi atau musyawarah, metode penugasan, yang kelima metode kerja kelompok, keenam metode demonstrasi, metode karya wisata, yang kedelapan metode simulasi, kesembilan metode inquiry, yang ke-10 metode bermain peran, yang ke-11 dan yang terakhir yaitu metode sosial drama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.